Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa min anfusina azwaja wa huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah majelis Quran saya yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah di hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, dan tiada kata tentu yang paling utama dan yang paling pertama kita ucapkan kesyukuran syukur atas semua nikmat ini. Karena orang yang bersyukur dijanjikan oleh Allah akan tambah besarnya kenikmatan itu. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu kenikmatan yang paling utama adalah ketika iman dan Islam terus mengiringi kita dalam kehidupan kita. Dan hingga saat ini di majlis ini kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah terus limpahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tentu saja salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan sungguh kenikmatan ketika kita bisa berjumpa dengan beliau, manusia paling agung, paling mulia, yang kemudian bahkan menyambut kita di telaga haudnya beliau, bahkan mempersilahkan untuk menikmati lezatnya telaga haud. Dan itu sebuah kenikmatan yang mudah-mudahan Allah kabulkan karena iman dan Islam kita, karena kita dan tidak kepada Allah dan Rasulnya. Dan di pagi ini salah satu bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya tentu adalah kita mendalami salah satu bagian dari ilmu syariat yang terus kita dalami alhamdulillah, dan selalu didampingi oleh guru kita Ustaz Adi Al-Ghumari hafizahullah taala. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan keberkahan untuk beliau, terus melimpahkan kesehatan dan tentu keistiqamahan dalam dakwahnya. Dan kita juga saling mendoakan jamaah yang Allah. Mari kita saling mendoakan bersama kita, mudah-mudahan juga Allah limpahkan seluruh hidup kita dengan keberkahannya dan kesehatan yang tidak teraya, kesehatan dan terus mendampingi kita dalam jalan kehidupan ini. Dan di pagi ini insya Allah kita kembali mengupas sebuah tema tentang pernikahan ya, al-munakahat, yang di beberapa episode sebelumnya sudah dibahas kronikanya ya, tentang bagaimana pernikahan. Dan ini sebuah tema yang sangat penting yang mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk membangun sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan sebelum masuk kajian, mari kita sama-sama ingatkan dengan sedekah. Begitu banyak keutamaannya, dan bahkan disebutkan dalam firman Allah, sedekah termasuk amal yang Allah akan lipat gandakan pahalanya, bahkan pahala yang bisa jadi tidak terkira ya. Dan orang yang disebutkan dalam Al-Quran dari mulai 10 lipat sampai 700 lipat ya, bahkan keikhlasan kita dalam bersedekah, dan sedekah yang istiqamah dilakukan setiap hari disebutkan dalam sabda Nabi yang termasuk amal yang paling dicintai Allah. Dan sedekah juga disabdakan dalam sabda Nabi termasuk yang bisa tasuddu uh, apa nasab'in 70 taban minasu gitu ya. Jadi sedekah ini bisa menolong menghambat atau menjaga kita dari berbagai macam keburukan. 70 pintu keburukan akan dihalangi salah satunya dengan bersedekah.
Dan itulah zaman Allah, mari kita sama-sama untuk mendawamkan amal ini, amal yang disebutkan juga dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Dan alhamdulillah di pagi ini guru kita sudah hadir bersama kita, dan kita sama-sama simak, kita mari sama-sama bukakan hati kita menuju Allah, limpahkan hidayah dan taufiknya dengan wasilah mendengarkan nasihat dari guru kita. Dan tema sekarang adalah tentang madu dan racunnya pernikahan. Tentu sebuah pernikahan tidak selamanya indah gitu ya. Seringkali keindahan yang terus dulu diimpi-impikan dalam sebuah pernikahan itu ternyata tidak terjadi. Dan apa yang salah dengan sebuah pernikahan, nah inilah yang insya Allah akan diulas gitu ya. Dan madu dan racun tentu yang harus kita tahu, pahami bagaimana uh, kenapa adanya madu, kenapa adanya racun. Nah ini uh, yang penting kita pahami, dan tentu orang yang beriman sangat tahu uh, bagaimana madunya, bagaimana racunnya. Dan alhamdulillah, insya Allah, tabarakallah, sehat selalu, Gurunda. Dingin, Zan. Insya Allah. Tadi Iya, jam 2 aja minta tolong istri matiin AC. Sempat menggigil semalam. Jadi mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya. Agak radang sih. Mudah-mudahan Allah kuatkan insya Allah. syafa kalau syafaan ajil. Syukra jazakumullahu khairan. Tafadhal Barakallahu fiik. mashkur. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatukum insyaallah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Sahabat MKI dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya, pada kesempatan yang sejuk ini, bukan hanya sejuk ini, sewaker, cuman badannya mungkin lagi lelah sayanya. Ala kuliah, kita mesti banyak bersyukur atas apa yang Allah SWT karuniakan kepada kita, dan salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah serta syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi berharap bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa tidak hanya mengkaruniakan hidayah kepada kita, tetapi juga inayah dan iradahnya untuk seluruh pembina, para asatiza, para muhibbin, dan seluruh jamaah yang mengikuti senantiasa perhelatan yang kita lakukan setiap harinya. Mudah-mudahan juga Allah melimpahkan hidayah agar senantiasa kita mampu mengistiqomahkan diri di dalam menjalankan keislaman kita sampai kemudian kita menjemput husnul khotimah dan berkumpul lagi di surga. Amin. Allahumma amin. Perlu kita ketahui bahwa tadi Ustaz Halis menyampaikan madu dan racunnya pernikahan. Jadi kalau kita lihat beberapa aspek yang ada di dalam Al-Quran, kan gini ya, pendapat saya pribadi,
ketika kita menggunakan Al-Quran itu sebagai jalan hidup, sebagai peta untuk mengarungi kehidupan, maka tidak ada kesalahan di dalamnya. Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, taraktu fikum amroini intasabtum bihima lan tadullu abada. Kitab Allah wa rasulih. Jadi dua hal yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita jadikan pegangan kepada keduanya itu, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Lama. Yaitu kitab Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam satu kesempatan yang lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Tidaklah tersisa sedikit pun apa-apa yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Jadi tinggal kita berusaha untuk, kalau orang Jawa bilang metani, menelisik satu demi satu, menyelia satu demi satu, menelaah apa yang Allah SWT maksudkan. Maka dengan senang hati kita mulai dari surah Al-Anfal ayat yang ke-28. Siapapun yang menemukannya dan siap untuk membuka mikrofon, tafadhol masykur. Kita baca terjemahnya saja karena kita mau ngaji faham, bukan ngaji khatam. Silahkan kalau ada yang sudah ketemu, Al-Anfal 28, surat yang ke-8. Sudah Ustaz. Tafadhali masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Suaranya? Ada kerusakan. Boleh diganti Pak Ustadz. Di saya hilang nggak, Fris? Oh nggak ada suara ya? Boleh diulang, Taina? Suara saya apakah bisa terdengar? saya Bisa udah. Baik. Baik. jelas. Sekarang kelihatan kedengeran nggak Ustaz? Kedengeran. Ya, Merdu banget. Bismillah. Bismillah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Syukran Masya Ustaz. Allah. Barakallah fiik. Jadi jelas ya bahwa Allah bahkan memberikan satu khobar, dan ketahuilah. Ini kan artinya menggunakan redaksi pemberitahuan. Ketahuilah. Jadi kalau menyebut harta dan anak itu sebagai fitnah, tentu kita mesti bersihkan dulu istilah fitnah dalam bahasa Indonesia dengan fitnah bahasa Arab. Fitnah kalau kita itu menyampaikan sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Saya misalnya difitnah, Ustaz Dodi ganteng banget, itu kan fitnah banget gitu ya. Ustaz Dodi baik banget, itu kan fitnah. Gitu. Padahal sayanya ya biasa aja lah, nggak ganteng banget. Ganteng aja karena laki, gitu. Baik aja karena orang biasa, gitu. Nggak sampai yang gimana banget. Nggak penting banget contohnya ya. Jadi ketika ada fitnah yang tidak sesuai dengan yang dikisahkan, itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya fitnah. Bahkan fitnah itu adalah sesuatu yang kalau di ayat yang lain disebutnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, gitu ya. Nah itu bicara fitnah yang lain. Tapi fitnah yang di sini adalah cobaan. Ada dua ayat yang sebetulnya menyebut harta dan anak ini sebagai ujian, sebagai cobaan. Kita boleh geser ke surah At-Taghabun, surat 64 ayat yang ke-15. Sekali lagi siapapun yang sudah ketemu, monggo. Tafadhol masykur. Kita baca terjemahnya saja untuk memahami apa maksud Allah dalam ayat itu. Silakan. Ya udah. Mangga.
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, Hmm. dan di sisi Allah pahala yang besar. Syukran jazakumullah khair. Jadi perbedaannya pada surah Al-Anfal, Allah menggunakan redaksi pemberitahuan, ketahuilah. Tapi di At-Taghabun, Allah menggunakan redaksi penegasan sesungguhnya. Tapi ungkapan yang mengakhiri kedua ayat ini sama. Allah punya pahala yang besar. Artinya apa? Ya, kita udah ngerasain sendiri lah ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau sharing, monggo. Jadi kita bisa pahami bahwa fitnah harta dan anak itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Tetapi di sisi lain, justru menjadi peluang meraih pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mana dari kedua ini yang maknanya di akhir ayat itu berbicara tentang fitnah anak dan harta, gitu ya. Maka di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi fitnah ini yang saya maksud dengan madu dan racunnya pernikahan. Jadi kalau kita saya nggak tahu konsep perjanjian pranikah itu diperbolehkan atau tidak. Nanti tanya sama Ustadz Advokat Abu Bakar. Boleh nggak itu dalam Islam? Tetapi ketika kita dalam ta'aruf itu mengkondisikan sesuatu yang tidak melanggar syariat, nggak ada masalah. Gitu ya. Misalnya, kalau bisa selama pernikahan kita jangan ada poligami misalnya gitu ya. Nah itu kan melanggar syariat ya. Gitu. Meskipun nggak ada niatan, tapi kalau udah mencegah terjadinya takdir itu menjadi bagian yang seharusnya tidak begitu. Gitu. Jadi misalnya yang tidak jadi fitnah itu gimana misalnya contoh. Nanti pas pernikahan nggak usah kita bikin di gedung yang nyewanya mahal. Kita bikin di rumah aja. Yang penting tetangga kiri kanan sama kerabat kita undang. Mungkin itu lebih mengakrabkan kita, tinggal manggil tukang tenda, kasih tahu RT dan lingkungan bahwa saya akan nutup jalanan selama 1 hari, paling 2 hari sama masang tenda. Biasanya knockdown kan itu, begitu dipasang selesai ya hanya sekedar menunjukkan bahwa pernikahan itu terjadi. Sehingga kalau lihat anaknya rendang-rendeng naik motor berdua ya udah sah gitu. Nah, ujian yang ada pada keluarga, fitnah ini di sini juga akan menyibukkan atau memalingkan menjadi penghalang seseorang dari mengingat dan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Seperti yang dikabarkan oleh Allah tentang orang-orang munafik, sehingga dia menghindarkan orang-orang beriman dari kecenderungan ini dalam firman-Nya. Kita lihat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Tafadhal mashkur. Ya udah. Mangga, ayo nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, syukran jazakumullah. Jadi ini khusus Allah SWT justru mempersempit skopnya, bukan ya ayyuhan nas tapi ya ayyuhalladzina amanu. Saya ketika mempelajari kaidah tafsir mafhum mukhalafah, mengapa Allah mengucapkan satu statement, itu artinya statement itulah yang kemudian membongkar aslinya kita. Maksudnya gini, kenapa Allah SWT menegur orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Berarti apa mafhumul mukhalafahnya? Berarti ada kecenderungan dari manusianya untuk kemudian harta dan anak-anaknya melalaikan dari mengingat Allah. Maka Allah SWT mengetahui sama seperti ayat yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kenapa orang-orang yang beriman disuruh berzikir yang banyak? Ternyata banyak orang yang dia sering lupa dengan zikirnya. Jadi karena orang lupa dengan zikirnya, maka kemudian Allah menegur kita dengan, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Itu kalau dalam pemahaman mafhum mukhalafah yang saya pelajari, itu menandakan bahwa Allah sudah tahu karakter kita seperti apa. Allah sudah sangat paham betul wong Dia yang menciptakan kita. Maka ketika Allah SWT memberikan teguran atau pemberitahuan seperti itu, ada cegahan
seperti itu, maka janganlah, janganlah, janganlah. Maka kalau ada fi'il amr dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai lah, itu kan bagian yang kemudian wajib kita lakukan gitu. Janganlah hartamu dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah, itu kan sudah jelas gitu. Taib. Rasulullah SAW juga menyebut kedua kemungkinan dalam hadis Aisyah ketika beliau memeluk seorang bayi. Sungguh mereka, katanya, sambil melihat bayi itu, bisa menjadikan seseorang kikir dan pengecut. Dan mereka juga adalah termasuk kaum dari haruman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fitnah anak ini dalam arti bisa mengganggu dan menghentikan aktivitas seseorang yang pernah dirasakan juga oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud, Abu Buraidah ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbahnya kepada kami, tiba-tiba lewat kedua cucunya Hasan dan Husain mengenakan baju merah sambil berlari dan saling kejar-mengejar. Begitu melihat kedua cucunya ini, Rasulullah SAW kontan turun dari mimbar dan mengangkat keduanya seraya mengatakan, maha benar Allah dengan firman-Nya, sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Aku tidak sabar melihat keduanya sampai aku menghentikan ceramahku dan mengangkat keduanya. Dalam konteks ini, Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa doa yang tepat tentang harta dan anak, beliau menyatakan, janganlah kalian berdoa dengan doa ini, ya Allah, lindungi kami dari fitnah. Karena setiap kalian ketika pulang rumah, pasti akan mendapati harta, anak, keluarga, itu bisa mengandung fitnah. Tetapi katakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan. Nah, artinya gini, secara korelatif tentang fitnah harta dan anak ini dalam surah At-Taghabun tadi, Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabirnya menyebutkan bahwa anak dan harta ini merupakan fitnah, maka Allah perintahkan kita senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah. Setelah menyebutkan hakikat fitnah di keduanya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, ya, di At-Taghabun tuh. Ya, bertakwalah mastata'tum. Kemudian dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perlu difahami bahwa ketika kita dihinggapi oleh rasa kikir, itu bagian yang sebetulnya menyiksa kita. Karena merasa kurang, merasa tidak cukup, itu nggak tahu ya, mudah-mudahan apa yang saya bayangkan ini menjadi bagian yang seharusnya tidak dipahami juga oleh beberapa kawan-kawan. Saya khawatir itu menuju kepada kesyirikan. Seolah-olah Allah SWT nggak bisa ngatur rezeki. Seolah-olah Allah SWT nggak bisa memberikan kekuasaannya untuk memudahkan kita. Itu artinya kita sudah suudzon kepada Allah kan. Gitu. Itu entah ya, saya lebih khawatir kepada akidah kita kepada Allah ketimbang sama cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang ada. Dan ketika kita tahu bahwa ayat yang sebelumnya Allah menegaskan bahwa kemungkinan sebagian keluarga berbalik menjadi musuh bagi seseorang, di ayat yang ke-14-nya kan kita bisa lihat tuh di At-Taghabun itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba pengen tahu saya, siapa di antara kita yang dalam keluarganya nggak pernah berselisih? Nggak bakal ada. Kenapa? Karena sakinah mawaddah warahmah itu lengkap dengan kronikanya yang kita bahas pekan lalu. Jadi ketika ada ketidakcocokan, justru itu kita diminta oleh Allah SWT untuk saling melengkapi, complementing. Jadi kalau kita tahu bahwa tentang fitnah harta dan anak dalam surah Al-Anfal tadi, Said Qutb menyebutkan korelasi dengan tema amanah. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad SAW. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Di ayat 27 Al-Anfal dikatakan seperti itu. Bahwa harta dan anak ini merupakan objek ujian dan cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa saja menghalangi seseorang menunaikan amanah Allah dan Rasulnya dengan baik
Padahal kehidupan yang mulia adalah kehidupan yang menuntut pengorbanan dan menuntut seseorang supaya dia mampu menunaikan segala amanah kehidupan yang diembannya. Maka melalui ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin eh, memberikan peringatan kepada semua khalifahnya di bumi ini agar supaya fitnah harta dan anak ini tidak melemahkannya dalam mengemban amanah kehidupan dan perjuangan agar meraih kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Inilah kemudian titik lemah manusia di hadapan harta dan anak-anaknya. Sehingga peringatan Allah akan besarnya fitnah, harta dan anak itu diiringi dengan kabar gembira akan pahala dan keutamaan yang akan diraih melalui sarana harta dan anak. Ketika kita membaca surat 26 ayat 88, 89, itu kita dihempas dengan kenyataan bahwa nggak ada manfaatnya. Anak dan harta itu nggak ada manfaatnya. Kecuali di hari itu Allah SWT akan melihat kita yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Ada yang berkenan untuk baca? 26, 88, 89. Tafadhol masykur. Ya udah. Mangga. 86 ayat berapa tadi? 88 89 ya udah. Ya, 26, 26 88, ya. 89. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Insya Allah. Barakallahu fiik. Jadi, buat apa harta banyak? Buat apa anak-anak yang kita miliki? Kalau kemudian setiap kita akan berhadapan dengan Allah dengan hati yang selamat. Ini kan bagian yang kemudian setiap kita dituntut untuk kemudian menyelamatkan setiap diri pribadi. Kalau kita lihat bahwa korelasi ayat tadi itu bisa ditemukan dalam beberapa ayat yang lain. Contoh misalnya Imam Al-Qurtubi itu menemukan korelasinya dengan surah Al-Kahfi ayat yang ke-46. Ada yang mau coba baca? Silakan. Ayat berapa tadi udah? 46. 46. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya. Jadi kalau kemudian harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan, tetapi amalan yang kekal lagi soleh, lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi bahwa harta, kekayaan, dan anak itu wajar kalau jadi perhiasan dunia. Berapa banyak orang yang mengagung-agungkan anaknya. Oh, anak saya hafalannya udah sekian. Oh, ini dia sekolahnya di anu, dia kuliahnya di ini. Oh, dia wah itu dibangga-banggain banget itu. Bahkan ketika masih kecil-kecil umur 4 tahun gitu, ini udah bisa baca surah Al-Mulk, Ustaz. Mungkin, Masya Allah. Kalau kita lihat siapa dulu ya, Syekh Yasin apa yang 4 tahun hafal Quran. Orang Riau kalau nggak salah. Orang Riau, lupa saya. Yang umur 4 tahun bisa hafal Quran. Nah, Imam Syafi'i aja 7 tahun, Imam Malik aja 9 tahun, Imam Bukhari aja 9 tahun hafal Quran. Ini 4 tahun sudah hafal Quran. Bisa gitu? Iya. Nah, itu dijadiin kebanggaan. Gitu. Jadi ujian. Artinya kalau kemudian pada saat itu diundang ke TV swasta ini, diundang ke YouTube diundang ke acara ini, acara itu, apa segala macam. Ada bagian yang kemudian saya nggak tahu seperti apa mereka menjaga marwahnya si anak. Bahkan kemudian pernah saya saksikan bagaimana seorang pendakwah yang kemudian terbuai dengan keduniaannya, dan waliyadzubillah, mudah-mudahan saya dijaga oleh Allah dari hal yang begitu. Itu yang bagian yang kemudian ya Allah begitu amat ya. Jadi seolah-olah memperjuangkan agama ini menukar dengan harga yang murah. Itu yang dimaksud kalau kita lihat beberapa ayat-ayat yang menyatakan janganlah engkau tukar
ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, bukan minta mahal dibayarnya jadi ustadz, bukan. Tapi menukar surga yang kita akan terima karena pahala yang ketulusannya kita hadirkan dengan keduniaan yang hanya sekedar apa istilahnya, perhiasan yang palsu kalau kata Al-Hadid ayat 20 itu. Jadi ada pada anak itu kekuatan dan dukungan, tapi keduanya ini ada perhiasan dunia yang hanya bersifat sementara dan bisa menggiurkan serta menjerumuskan. Maka sangat tepat kalau ayat di 15 surah At-Taghabun tadi, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, kalau di Al-Munafiqun yang ke-9 tadi ya, jangan sampai harta dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini menjadi pengingat terhadap setiap kita bahwa harta dan anak justru menjauhkan pemiliknya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita perhatikan Imam At-Tabari, beliau memahami korelasi kontradiktif antara ayat ini dengan surah Ali Imran ayat yang ke-38. Ada yang berkenan membaca Ali Imran ayat 38? Tafadhal mashkur. Surat 3 ayat 38. Ya udah, Mangga. Nah, itu rebutan. Ayo silakan. mangga Bu. Silakan Bu. Silakan Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Shadaqallahul azim. Ya. Jadi ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita perhatikan doanya gitu ya, itu luar biasa. Ya Allah, aku udah tua, aku udah lemah, rambutku sudah beruban, aku tulangku sudah lemah, istriku mandul. Jadi berusaha untuk menihilkan diri. Jadi semakin kita menampakkan kelemahan kita kepada Allah, biasanya doa-doa yang begitu itu lebih cepat dikabul. Kalau kita perhatikan doa-doa para nabi itu ya, ya Allah saya ini gini, saya itu gitu, saya apa segala macam dan seterusnya. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar, coba perhatikan. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Itu meniadakan diri, mengagungkan Allah, dan doa yang begitu justru kita apa ya, kalau dalam istilah saya itu tahu diri lah gitu, meniadakan diri. Kalau kemarin saya bahas tentang zero mind prosesnya Pak Ari Ginanjar Agustian, ketika sujud itu adalah betapa Imam Sufyan Ats-Tsauri yang dari kalangan tabi'in kemarin itu begitu sujud beliau 49 kali tawaf muridnya baru mengangkat kepalanya, berarti ada hajat yang begitu luar biasa di beliau. Nah kita biasanya sujud maunya cepat-cepat gitu, yang lain dan seterusnya, atau mungkin hasrat gitu. Jadi menurut Imam At-Tabari secara tekstual ayat ini bisa difahami bertentangan dengan ayat yang beri peringatan akan kemungkinan bahaya dan fitnah yang akan ditimbulkan dari harta dan anak. Ya kan? Tadi kita membaca bahwa harta dan anak itu fitnah, ujian. Jadi Nabi Zakaria sendiri berdoa untuk dikaruniakan keturunan yang banyak. Maka pemahaman yang cenderung kontradiktif ini diluruskan sendiri oleh Imam At-Tabari dan mengatakan bahwa anak yang dimohon oleh Zakaria alaihissalam adalah anak keturunan yang saleh, yang bisa memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan yang dia khawatirkan adalah kriteria harta dan anak yang justru melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah tegaskan dalam satu firman-Nya di surah Al-Munafiqun tadi ayat 9. Wahai orang beriman, jangan harta dan anakmu jadi melalaikan kamu dari mengingat Allah. Pada siapa yang melakukan itu dia merugi. Bahkan dalam konteks
Rasulullah SAW sendiri pernah mendoakan harta dan anak yang banyak kepada sahabat Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah untuknya harta dan anak, dan berkailah setiap apa yang engkau anugerahkan kepadanya. Artinya, keseimbangan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam menyikapi fitnah harta dan anak yang menduduki posisi tinggi dari titik lemahnya manusia ini, harta dan anak itu punya potensi yang sama dalam menghantarkan kepada kebaikan atau menjerumuskan seseorang kepada dosa dan kemaksiatan. Sudah sepantasnya peringatan Allah dalam konteks fitnah harta dan anak ini sentiasa yang sering kita ingat hanya karena peringatan yang mencerminkan kasih sayangnya yang layak untuk diingat. Surah At-Tahrim ayat 6 kan kita semua hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau kita memahami secara sederhana apa yang Allah Ta'ala hadirkan untuk kita, ada loh beberapa kasus-kasus yang kalau saya pelajari gitu, istrinya nggak tahu apa yang salah dari cara berpikirnya sehingga dia begitu keras kepada suaminya. Bahkan sampai ada satu kasus yang saya tangani di daerah Seruak, Ciputat sana, itu sampai istrinya kalau sampai diceraikan oleh suaminya mau dibunuh. Kita kan, waduh, kok gitu ya? Kan mestinya kalau namanya orang menghadirkan kebaikan, kesolehan dari apa yang dia nafkahkan, mestinya ya bersyukurlah. Ada lagi satu kasus di mana seorang istri tidak tahan terhadap kehidupan suaminya. Padahal suaminya soleh. Cuman karena miskin aja. Miskin dalam pengertian bukan miskin papa yang nggak punya apa-apa. Makan cukup. Cuma nggak bisa foya-foya aja. Karena memang bukan bagian dari hidupnya foya-foya. Berkecukupan. Artinya mau makan sehari ada. Memang beliau seorang yang bekerja di bidang digital, tetapi ketika ada tawaran-tawaran dari minuman keras, dari bank riba, dari pabrik rokok, dari apapun institusi-institusi, bahkan judi online, pernah ada yang minta beliau untuk bikin karya-karyanya itu. Tetapi beliau menolak. Karena memang ingin berkah untuk keluarganya. Tetapi istrinya tidak sanggup menjalani. Ini kan jadi nggak bersyukur banget gitu kan. Tetapi ada juga suami yang kemudian tidak bisa memberikan contoh teladan, hanya sekedar memberikan nafkah saja, nafkah lahir saja, nafkah batinnya enggak. Dari mana ketahuannya? Dari anak-anaknya yang kemudian tidak menutup jilbab. Ada satu anaknya pengangguran, main Mobile Legends mulu, gitu. Disuruh mandi, disuruh bebersih, disuruh apa segala macam, nggak pernah taat. Terus yang menyedihkan lagi adalah ketika ibunya tidak habis pikir nih gimana caranya bisa keluar dari mulut yang seperti ini. Akhirnya dia menyibukkan diri dengan pengajian. Ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini. Tapi hanya sekedar pengajian itu dijadikan sebagai pelarian. Jadi dia mengaji bukan untuk menambahkan ilmu supaya dia bisa berdakwah untuk keluarganya. Tetapi hanya sambil meratapi nasibnya. Iya ya, kalau kayak gitu yang diomongin Ustadz itu kayaknya bagus ya. Tapi aku bisa apa di keluarga? Anak-anakku ngelawan semua. Aku tuh takut sama anak. Apalah bla 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 segala macam dan seterusnya. Ketika saya ditanya soal beginian, saya bilang ya kalau memang dia suka dengan cara seperti itu ya monggo, nikmati saja. Tapi kalau dia ingin punya satu cita-cita, ingin berubah, maka harus dilakukan itu, ngobrol sama anak-anaknya, ngobrol sama suaminya. Kayak nggak bisa gini-gini terus deh. Yuk let's do something for our lives. Itu saya lakukan ketika
di usia yang keempat tahun pernikahan saya. Itu betul-betul, titik balik saya berubah dari tahun 96. Jadi tahun 2000 itu betul-betul saya, bukannya pakai apa, baju Power Ranger gitu ya, saatnya berubah, jeng 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 gitu, enggak, gitu. Tapi lebih kepada ngobrol sama keluarga bahwa rasanya kalau memang surga yang diinginkan, ya kita harus harus masuk dalam tahapan yang memang harus kita jalani. Apa itu? Ya semua kita ngaji. Itu yang menyenangkan, bukan membanggakan. Yang menyenangkan buat saya adalah alhamdulillahnya Allah mudahkan kami untuk kemudian, belajar dari nol. Kami semua belajar dari nol. Ibu mertua kan tinggal sama saya. Beliau bisa membaca Al-Qur'an itu tapi, baca Al-Qur'annya, tapi yang beliau bunyikan adalah terjemahnya. Wah keren kan itu? Seru banget. Kemudian, eee, begitu juga dengan kondisi di mana, istri saya juga ikut beberapa pengajian. Dan ketika itu saya lagi getol-getolnya, ngaji sama banyak orang itu. Ada ustadz ini di sana samperin, ada ustadz ini di sana samperin, sampai ada yang tidur di majelisnya, ada yang sampai nginep di masjidnya, ada yang macam-macam lah gitu. Kalau saya catat itu ada sekitar 83 guru yang saya, talaki kepada mereka sehingga, punya pemahaman yang seperti ini bercampur-campur gitu, kadang-kadang nyebut, ulama-ulama yang ikhwani, ulama-ulama, salaf, ulama-ulama yang dari Pakistan, kadang-kadang dari, macam-macam lah, karena memang saya berguru kepada banyak, banyak guru, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pagi ini membuat kita menjadi rekonsiliasi lah setidaknya bahwa tahu bahwa itu adalah cara Allah SWT untuk memberikan kepada kita warning-warning yang seharusnya setiap kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar tentang bagaimana berkeluarga itu. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis, mudah-mudahan ini jadi bagian yang mematangkan diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tafadhal Maskur ya Ustaz. Alhamdulillah, masya jazakallah khairan Ustaz. Wakadari. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu menjadi sebuah nasihat yang paling harus kita perhatikan ya tentang keluarga ini, karena ketika keluarga disebutkan dalam Al-Quran, anak dan harta ini sebagai fitnah gitu ya, sebagai sebuah ujian, tentu yang harus kita lakukan bagaimana cara menghadapinya dengan baik gitu ya, karena harta pun bisa membawa ke surga dan anak pun bisa membawa ke surga, dan ini dua sisi yang memang sangat ekstrim, yang satu membawa ke neraka, yang satu membawa ke surga gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah menyimak tadi penjelasan dari guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari, dan sambil menyiapkan pertanyaan tentunya silakan jamaah untuk pertanyaan atau sharing silakan. Dan di hari Kamis biasanya udah sampai jam 6.30 ya. Betul. Ada Dan kelas lagi Ustaz. mumpung ada waktu, masih ada sekitar 15 menit, silakan untuk menyiapkan pertanyaan. Tafadhal Maskur. Sambil menyiapkan, silakan. Lebih dulu Bu Nita, silakan. Biasanya ada jeda iklan, nggak ada? Oke, langsung aja dulu, nanti terakhir aja iklan. Oh, siap. Karena udah waktunya. Mbak Nita, monggo Mbak. Ya, maaf lupa meng-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ude, yang mau ditanyakan di sini sebenarnya krusial banget adalah Ude tadi membicarakan bahwa bagaimana Ude bertransformasi dari yang orang biasa sehingga Ude menjadi yang seperti sekarang. Nah, bagaimana kalau dengan sekarang untuk yang single parents misalkan Ude, kayak ini saya kan nggak mungkin ya saya belajar yang sampai pergi ke sana kemari sementara dengan status kesendirian saya. Tentunya kan harus banyak hal yang dijaga. Nah, kemudian bagaimana juga untuk bisa menjadi seperti itu dengan ya mungkin nggak seperti itu banget kali ya, tapi kan kami punya keinginan juga menjadi rumah tangga atau keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, di sini kira-kira Ude bisa memberikan solusinya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang teknologinya udah enak, Mbak. Nggak perlu kayak saya dulu, apa namanya, pontang-panting gitu ya. Jam 4, setengah 5 itu masih di Bekasi. Jam kira-kira 40 menitan itu udah sampai Ciledug. Kok bisa? Iya, geber KZ itu sampai 110 itu. Di Masya Allah. Kalimalang, fat sampai ke sana. Dan ditanya sama guru saya dari rumah jam berapa. Habis salam langsung ngajar, dikira sambil jalan. Masya Allah antum, barang malaikat itu katanya. Iya, 110 fat itu Ciledug pasar Bayan Lama tuh Iya. kosong aja pokoknya, bablas terus. Belum lagi kalau nyamperin yang di pelosok-pelosok gitu. Saya pernah nginep di tempatnya Profesor Supran Makmun. Saya pernah, wah itu kan kalau diurutin banyak deh, termasuk Layarham Bang Arifin Ilham gitu ya, dan seterusnya. Jadi setiap kali ada kajian-kajian yang begitu saya samperin. Nah sekarang kan udah banyak online-nya, udah banyak YouTube-nya. Kalau misalnya jenengan mau nyimak kajian Sirah Nabawiyahnya Ustadz Khalid, banyak itu serialnya, bisa diurut itu, bisa dicari, bisa di-trace gitu. Mau bahas apa Riyadhus Shalihinnya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, monggo silahkan. Mau ikut tafsirnya siapa, banyak kalau kita mau pretelin satu-satu begitu, sehingga kita bisa apa namanya, memahami secara utuh bahwa yang penting konsepnya, bukan tentang bagaimana kita harus pergi apa namanya, abring-abringan sana sini gitu ya, tapi lebih kepada oh ada kajian Ustadz ini di sini, ikut cari tahu tentang beliau, cari tahu tentang link YouTube-nya, cari tahu tentang mungkin live di Instagram, mungkin di TikTok, mungkin di install aja semua platform yang kita butuh. Kita duduk manis, tetap pegang buku, tetap pegang Quran, tetap kita melakukan pencatatan yang secara terstruktur. Kita bisa selesaikan silabus demi silabus dari mereka. Insya Allah itu nggak kurang keberkahannya, insya Allah. Tapi memang berbeda ketika kita datang, ada keberkahan yang memang sangat berbeda. Tapi kan kondisinya nggak sesederhana itu yang jenengan tadi bilang gitu. Ya. Gitu Mbak, kurang lebih Mbak. Iya, barakallah. Nah, Baik, maaf Udi, barakallah. Ya. bagaimana kita tahu bahwa itu ajaran yang benar? Karena kan masih ada beberapa hal yang saya minim untuk pengetahuan kayak situ, bahwa oh iya itu ajaran yang benar karena ada apa sih namanya tuh? Al-Quran dan Ada, hadisnya. iya kan ada yang seperti itu, ada yang tidak berdasarkan hadis, tapi kan saya nggak mengerti membedakan antara itu. Nah itu Oke. caranya gimana? Boleh nanti kita ngobrol japrian aja, nanti saya kasih link-linknya untuk ini ke sini, untuk itu ke situ, apa segala macam dan seterusnya. Baik, barakallah. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi barakallah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain monggo. Baik, silakan yang lain. Kalau belum ada, kita jeda dulu. Kalau begitu, udah ya. Kita Baik. jeda iklan dulu, nanti kita Tafadhol, simak dulu informasi komersial berikut ini sambil Hayakumullah. pertanyaan-pertanyaan barangkali sedang memikirkan apa yang mau ditanyakan. Hayakumullah. Silakan, Pak Amin. Himalayan salt atau pink salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl. Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium, kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah.
Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Bismillah, jamaah yang dirahmati Allah. Silakan yang ingin bertanya atau juga sharing, kita buka sesi kedua ya. Dan mudah-mudahan jadi inspirasi juga di pagi hari ini untuk kita semua. Nah, kalau madu dan racun ini bagaimana, kalau tadi kan memang harta dan anak itu bisa jadi fitnah ya, sebagai sebuah ujian. Dan jangan sampai di ayat Allah itu disebutkan jangan sampai anak dan harta itu melenakan kita ya. Nah, ini bagaimana supaya kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki gitu ya. Dan kemudian tadi kita suka dikhawatirkan anak yang menjadikan fitnah itu ujian itu karena misalkan lingkungan gitu ya, yang kurang baik dan sebagainya. Dan apa yang paling udah lakukan paling ini yang sebagai penjaga dari itu semua? Masih mute? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi sejak kecil memang anak-anak itu saya pegang langsung, artinya tontonan misalnya. Begitu nonton, contoh sederhana yang praktisnya ketika nonton Doraemon. Saya kan katakan dengan celoteh-celoteh negatif tentang Doraemon. Ah, Doraemon mah malas, apa-apa minta Doraemon mulu. Dianya nggak belajar. Lalu ntar tiba-tiba minta ini. Padahal Doraemon itu kan nggak ada bikinan orang aja. Nanti orang ngayal macam-macam itu, yang inilah itu apa segala. Akhirnya nggak senang nonton itu. Tapi kalau nonton apa namanya Conan gitu, saya biarin karena ada analitik kan. Kapten Tsubasa, saya biarin. Gitu. Kalau bacaan-bacaan yang mendorong mereka untuk berpikir kritis, saya biarin. Gitu. Jadi memang harus selektif, kitanya memang harus belajar tentang apa yang anak-anak kita harus konsumsi. Sama dengan sampai alhamdulillah kalau anak foto nih, dinding di depan anak itu masih ada bracketnya TV, tapi TV-nya udah di Zidane. Jadi nggak ada TV di rumah kami. Udah berapa belas tahun udah nggak ada TV. Jadi TV nggak pernah jadi hiburan buat kami. Hiburan kami itu ya main secara main secara offline. Bahkan kadang-kadang saya bawa mereka, yuk kita ke belakang yuk, sawah ke belakang yuk. Itu main, itu saya ngambil alang-alang kan. Itu dirobek kan ada tulangnya, terus dirobek kecil gitu, terus kemudian saya tarik ke bawah. Nah si tulangnya itu saya taruh di pundak, itu kalau ditarik serut gitu
itu melesat kayak panah, Ustaz. Nah, itu main itu. Kadang-kadang mainin apa, ada yuyu, ada wah macam-macam lah. Pokoknya di luar itu saya misalnya ada di belakang itu ada taman agak ke belakang itu ada emper kambing, ada otter di situ, ada musang, ada macam-macam. Kadang-kadang nurunin pisang, kadang-kadang ada makhluk-makhluk yang aneh-aneh, ular juga masuk ke situ sehingga belajar apa namanya flora fauna itu memang dari dulu saya ketika senang baca ensiklopedia itu habis semua aneh baca. Ustaz. Jadi aneh waktu itu kepengen jadi ayah yang solutif. Jadi apa yang mereka tanyakan aneh pasti tahu. Itu baca ensiklopedia itu Americana habis, Britannica habis, ensiklopedia flora fauna habis. Jadi ketika nanya tuh masih ingat itu, oh ini latennya ini, oh ini latennya ini apa. Kalau kita tahu beras Oryza sativa gitu ya, karena saya dulu IPA jadi masih ingat lah gitu-gitu tuh. Jadi berusaha untuk kemudian menghadirkan bahwa saya adalah jawaban dari semua pertanyaan yang mereka punya. Kalau misalnya bosan gitu, yuk kita ke toko buku yuk, nggak beli, duduk aja baca, nongkrong gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang nongkrong di apa namanya di toko buku, itu salah satunya saya duduk ngeliatin ini tuh, lihat ini bagus ya, ini apa segala macam dasar. Hai, apa kabar? Oh, ngajar lihat, ngajar lihat. Jadi bawa ke mana? Ke perpustakaan, bawa ke. Jadi membiarkan mereka larut dengan intuisi dan imajinasi mereka. Itu lebih membahagiakan sehingga saya punya jawaban atas semua itu. Kalau saya ngelihat bahwa orang-orang di luar sana dalam konteks peers club itu maksudnya gini, yang sepantar biasanya mempengaruhi kan. Ada anak-anak SMA itu, teman-temanku semua nggak berjilbab, Mam. Aku boleh nggak buka jilbab juga? Nah itu kan jadi bagian, loh ini konsepnya gimana ini? Malah saya justru alhamdulillah dapat contoh-contoh yang bagus. Kayak anak saya harus ke pesantren semua gitu. Ini empat-empatnya alhamdulillah pesantren. Jadi dari awal saya bilang, sekolah di pesantren atau enggak sama sekali. Bapak kalau cuma mau homeschooling, Bapak lebih jago dari guru. Karena Bapak jadi guru. Guru TK pernah, guru SMP pernah, bahkan Bapak juga sering ngajar ke sana kemari. Jadi kalau nggak mau ke pesantren, ya mendingan nggak usah sekolah. Ngafalin Quran aja. Karena kamu perempuan, nunggu jodoh aja selesai. Jadi sesederhana itu. Nah, tapi beriring waktu mereka alhamdulillah nyaman di pondok, akhirnya tinggal pembekalannya adalah bagian yang mereka tahu betul mereka kenapa berjilbab, kenapa mereka lakukan ini dan itu dan apa segala macam, bahwa pacaran itu adalah zina dan seterusnya. Itu penanaman nilai-nilai itu udah kokoh lebih dulu. Jadi mau bertebaran di muka bumi ini ya mereka tetap dengan pemahaman dasarnya seperti itu. Wallahu a'lam. Bishawab. Teh Ina mangga teh. Ya Ustadz, syukran. Ustadz mau tanya, misalnya gini, kayak saya kan dibilang tadi di Quran harta dan anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalnya anak-anak kita sudah besar, sudah berkeluarga, sementara kita tuh ilmunya baru gitu loh Ustadz, baru Ya. sekarang. Kan kita nggak seperti kita mendidik anak yang masih kecil ya, Masa. gitu kan. Ya. Nah, bagaimana nih Ustadz solusinya? Kadang kita mau kasih tahu mereka, tapi ilmu kita juga belum mantep gitu loh, masih kalau Ya. dia nanya kita belum bisa jawab secara benar gitu. Gimana Oke. Ustadz? Syukran. Ya, setidaknya begini. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Nyatakan bahwa mama dulu nggak belajar. Mama belajar baru. Jadi jangan sampai kalian mengalami keburukan yang sama, yaitu nggak belajar agama. Karena agama ini sendi. Gitu. Maka sampaikan bahwa ikutlah pengajian mana kayak gitu. Nggak harus ustadznya mama. Gitu. Tapi kalau mau gabung di MKI, ayo. Mereka punya dasar-dasar yang kokoh dalam mengajarkan banyak hal. Nah, terus sampaikan juga kepada mereka bahwa udah ikut ngaji di mana, jadi bagian dari template bahwa setidaknya gini, Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Ahad ke surga dong. Gitu. Senin sampai Jumat duniawi, ukhrawinya ada di Sabtu Ahad. Kalau perlu justru, oh ini ada ustadz ini, yuk kita sekeluarga yuk pergi ke situ. Maka didorong ke sana.
dibawa ke situ. Jadi mudah-mudahan dengan membatasi begitu, jangan naik mama ya. Tapi kalau kamu persoalan tanya mama, nanti mama tanyain ke guru mama, nggak apa-apa. Gitu. Sehingga mereka tidak hanya oke, kamu udah gede, kamu udah berkeluarga, nggak ada hak mama lagi untuk ngatur kalian, tapi sekedar menyarankan supaya kita on track, kita kumpul lagi di surga sekeluarga. Gitu. Maka tidak ada cara lain kecuali kita belajar agama, karena hidup kita isinya cuma agama semua. Mana bagian keseharian kita yang nggak ada agamanya? Nggak ada, nggak bisa dicopot agama itu. Nah, pakem-pakem itu mesti kita pahami dulu deh. Misalnya surat 2 ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi ada nggak orang yang bisa pas nikahan aja pakai Islam, pas sunatan pakai Islam, pas mati pakai Islam, pas lebaran pakai Islam, tapi dalam kehidupan keseharian nggak Islam? Lah, gimana tuh? Gitu. Wallahu a'lam. Bisa, mudah-mudahan membantu. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan, barakallah. Dan kabar baiknya bentuk Bu Ina itu ada rekaman ini ya. Jadi kajian UD ini alhamdulillah ada rekamannya. Ya, ya. Untuk lihat di YouTube-nya MKI dan juga di laptopnya MKI untuk di-share ke putra-putrinya Bu Ina ya. Dan juga yang lain. Kalau ada koleksi yang kira-kira hilang gitu, boleh colek Mas Nandar nanti. Mas Nandar mau dong seri yang ini. Ya, Oh, lupa. Insyaallah. Dan Baik, Ustaz. alhamdulillah sebab kebersyukuran Ustaz ya, kita bisa kumpul ngobrol ilmu Alhamdulillah. ngaji tentang syariat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang muslim. Ya Rabb. Ya Rabb. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Dari insyaallah tabarakallah atas ilmu dan sehat. Izin langsung live ya, Ustaz. Tafadhal, masyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, alhamdulillah. Jamaah yang Allah. Alhamdulillah syukurlah kita sudah menuntaskan sebuah kajian tentang sebuah pernikahan yang memang ini harus kita ilmui sama ini ya, dengan penuh, dengan sempurna. Karena ini sebuah perkawinan atau pernikahan tentu kita harapkan sampai akhir hayat kita gitu kan. Karena dan sebuah pernikahan yang tujuannya surga tentu akan abadi dan akan kita kumpulkan, akan kita berkumpul kembali di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini cita-cita yang harusnya dimiliki oleh orang-orang beriman. Orang beriman tentu berharap bahwa kehidupan tidak berakhir dengan sia-sia. Kehidupan di dunia penuh dengan amal, dan nanti kita di surga dikumpulkan dengan para sahabat semuanya, selain dengan keluarga yang dicintainya. Dan inilah kenikmatan kita bermulazamah atau berkumpul dalam majlis ilmu ini, dan bisa saling mendoakan sesama jamaah, dan tentu semua jamaah yang hadir di sini terus untuk saling mendoakan sesamanya walaupun tidak terdengar ya doanya, dan ini doa yang mustajab. Dan kalau ada yang sedang sakit, maka kita doakan mudah Allah segera angkat penyakitnya, dan juga walaupun ada yang sedang kesulitan, Allah bukakan jalan keluar terbaik. Dan alhamdulillah dengan ngaji tiap pagi dan setiap malam yang didampingi oleh para guru kita di MKI, mudah-mudahan ini jadi wasilah juga disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Tariqat saharullahu tariqat ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, jamaah kepada Allah, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsir atas semua infak sedekah dari jamaah yang secara rutin amanahkan hartanya kepada kami, dan insya Allah akan kami manfaatkan selain untuk kegiatan dakwah di MKI, juga kami salurkan untuk saudara kita di Gaza, dan juga untuk mendukung kegiatan rumah tahfidz, Quran, dan rumah tahfidz Al-Kausar, dan juga untuk kegiatan lain dari MKI seperti khitan gratis setiap bulan, dan juga kegiatan lainnya. Mohon doanya juga dari jamaah semuanya, mudah-mudahan kami istiqamah dalam menjalankan amanah dakwah ini, dan mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Allahumma arhamna bil Qur'an
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا